teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi dengan kami di channel Mom and Jose. Nah, teman-teman, pada video kali ini kami akan membuat ulang video yang kemarin terhapus ya. Karena video kemarin itu ada sedikit error, jadi kami hapus gitu. Jadi kami buat ulang ya. Mungkin kemarin ada teman-teman yang sempat melihat video yang terakhir kami posting dan melihat yang sekarang berpikir, kok sama ya? Karena kemarin ada sedikit error gitu. Jadi kami hapus, kami buat ulang ya. Nah, kalau untuk yang belum menonton, kami pada video kali ini akan mengenalkan angka kepada anak. Nah, untuk pertama-tama kita akan mengenalkan 3 angka atau 2 angka dulu kepada anak ya. Seperti biasa, pada awalnya kita akan menyamakan angka dulu. Tapi di sini saya pakai 5 angka ya. Nah, di sini saya pakai flashcard. Ini biasa dipakai ketika terapi behavior atau ABA ya. Nah, teman-teman juga bisa membikinnya. Kalau teman-teman punya mesin laminating bisa dibikin seperti ini ya. Nah, tapi kalau tidak punya mesin laminating tidak apa-apa. Teman-teman bisa bikin di selembar kertas dan bisa dipakai berulang-ulang ini ya. Nah, pertama kita susun angka berurutan 1 hingga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita di bawahnya kita susun secara acak dan minta anak untuk menyamakan angkanya. Ini untuk anak-anak yang awalnya belajar angka ya. Seperti biasa kita bantu anak untuk menyamakan. Tapi kalau anaknya sudah pandai menyamakan, tidak perlu dibantu lagi ya. Jose, ambil angka 1. 1. 1. Sambil kita sebutkan angka apa yang diambil ya. 1. Nah, kurang lebih seperti itu ya kalau untuk anak yang awalnya belajar menyamakan angka ya. Tapi kalau yang sudah bisa, kita bisa meminta anak untuk mengerjakan sendiri ya. Ya. 2. Nah, ya ingat ya teman-teman, setiap angka yang diambil oleh anak, kita harus ulangi atau memberitahu angka apa yang diambil oleh anak. Hal itu untuk membantu anak mengingat, oh ini angka 2, oh ini angka 3 gitu ya. Dan itu harus dilakukan oleh kita berulang-ulang. Oke, sekarang ambil angka 3. 3. Oke, sekarang ambil angka 4. Sekarang ambil angka 5. Oke, good job. Nah, itu adalah cara pertama, yaitu menyamakan. Kalau dirasa anaknya sudah pandai menyamakan, kita mungkin bisa langsung skip ke proses selanjutnya ya, yaitu identifikasi. Ini kita simpan dulu ya. Jadi kita hanya perlu 1 set angka kalau identifikasi ya. Nah, kita bisa acak-acak angkanya, lalu kita minta anak untuk mengambil. Yose, ambil belum. Ambil angka 5. Ya, 5. Kasih lihat dulu. 5. Oke, taruh sini. Ambil angka 3. Kasih lihat. Ya, 3. Oke. Ambil angka 1. 1. Ya, good job. Ambil angka 4. Ayo lihat. Angka 4. Good job. Dan terakhir ambil angka 2. Ya. Nah, ini kan berarti menandakan kalau anak sudah hafal ya. Oh, ini angka 1, angka 2, angka 3. Jadi anak sudah tahu gitu kalau ini angka berapa gitu ya. Ya, seperti biasa untuk identifikasi ini juga kita awalnya mulainya dengan 2 atau 3 angka seperti video dulu yang pernah saya jelaskan ya. Nah, kalau misalnya anak dari 2 kartu atau 2 angka sudah bisa hafal, kita bisa tingkatkan jadi 5. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk Jose sampai 10 ya. Ayo Jose.
Ambil angka 7. 7. Kasih lihat. 7. Ya, good job. Ambil angka 10. Coba di mana 10? Ada tidak? Tidak. 10. Ada tidak? Ada. Ada. 10. Siapa? Oke. Ambil angka 8. Apa? Kasih lihat. Ya, good job. 8. Sekarang ambil angka 1. 1. Ya, good job. Ambil angka 2. Ayah 2. coba. Ya, good job. Sekarang ambil angka 6. 6. 6. Ya, good job. Saya di sini 6-nya saya tandain ya, supaya untuk membedakan 6 dengan 9. Karena kalau dibalik gini kan seperti 9 juga. Jadi saya tandain biar Jose tahu, oh 6 seperti ini gitu ya. Nah, sekarang ambil angka 5. 5. Iya. Sekarang ambil angka 3. 3. Kasih lihat. 3. Good job. Sekarang ambil angka 4. Kasih lihat. 4. Good job. Sekarang ambil angka 9. Siapa ya? 9. Good job. Ini Jose hafal ya angkanya ya. Nah, teman-teman, proses selanjutnya yaitu kita harus mengajarkan anak untuk mengurutkan angka. Misalnya dari setelah 1 itu 2, lalu 3, lalu 4. Kenapa harus mengurutkan? Supaya anak hafal urutannya, dan ini tuh berguna ketika anak belajar matematika ya, baik penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau misalnya anak sudah tahu misalnya angkanya cukup banyak, kita bisa kalau anak sudah tahu cukup banyak, kita bisa makin tambah ya. Misalnya dipakai 20 angka atau berapa ya. Kalau dulu sih Jose belajar sampai 70 sampai 80-an angka gitu. Saya suruh dia mengurutkan di lantai gitu ya. Kenapa ini penting? Karena ternyata kemarin itu ketika pelajaran matematika, ternyata ada teman Jose yang karena dia tidak hafal, dia kesulitan ketika belajar penjumlahan atau pengurangan gitu kan. Nah, cara ini membantu anak untuk mengingat ataupun hafal letak urutan angkanya, dan ini tuh membantu ketika anak belajar matematika ya. Nah, saya sekarang pakai 20 angka, angka 1 sampai 20. Kita minta Jose untuk mengurutkan angka maju ya, dari angka 1 sampai 20 ya. Kita acak-acak dulu ya. Ayo Jose, urutkan dari 1. 1. Terus? Lalu? Urutkan lagi. Enggak, habis 1 berapa? 2. Urutkan. Mana? Yuk angka 2-nya. 2. Ya, urutkan. Ayo, taruh. Taruh di situ. Ayo, urutkan. 3. Terus taruh. 4. Lalu taruh terus. 5. Ya, taruh terus. 6. Ya, taruh. 7. Terus taruh. Siapa ya? Ya, kerjakan sendiri. Siapa ya? Terus di bawahnya berapa? Setelah 10? Siapa ya? 11. Lalu? 12. 12. 13. 13. Apa ya? Good job. 15. 15. Terus? Apa ya? Siapa ya? Good. Apa ya? Siapa ya? Good job. 20. 20. Ini berarti Jose sudah hafal ya. Coba Dot disorot. Benar ya angkanya, urutan angkanya ya. 1 sampai 20 ya. Nah, sekarang
kita tingkatkan kesulitannya dengan mengurut mundur. Kenapa ini perlu? Karena ini dapat membantu ketika kita belajar pengurangan ya. Sekarang coba Jose mundur dari 20. Ambil. Dari 20 cari. Ayo, mana 20-nya? Tuh apa tuh? Coba. Siapa ya? Iya, tuh susun. Dalam apa ya? Coba. Siapa ya? Lalu Anak apa ya? 16. Mana? Apa ya? Ya, Nama apa ya? mana? Kucing. Apa ya? Lalu? Apa ya? Ya, mana? Hmm. Terus? Cek apa ya? 13. Apa ya? 12. Habis 12? Siapa ya? 11. Siapa ya? 10. Siapa ya? 9. Apa? 8. Tujuh. 7. Anak. Kucing. Anak. Mm-mm. Anak. Mm-mm. 5. 5. Apa? 4. 3. 3. 2. Ya, jangan cepet-cepet buru-buru terus salah. 2. 1. 1. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kalau anak menghafal, baik itu urutan maju ataupun urutan mundurnya, jadi itu tuh ketika mereka belajar matematika di SD, seperti penjumlahan atau pengurangan, dengan memakai jari matika gitu, mereka tuh akan lebih mudah, akan lebih cepat gitu ya. Sekarang saya akan coba praktekkan. Saya akan praktekkan contohnya ya. Di sini kita akan membuat soal 1. untuk Hijau. Jose. Hijau. Mau warna hijau. Hijau. Oke, kita pakai warna hijau ya, spidol hijau. 1. Nah, di sini saya membuat 4 soal. 6 tambah 8, 10 tambah 7, 19 kurang 6, dan 20 kurang 8. Nah, ketika kita anak memulai masuk ke, ya, itu masuk ke, ketika anak mulai masuk ke pembelajaran matematika, sebaiknya kita juga mengajarkan jari matika ya. Ya, seperti yang jari matika itu jari memakai tangan supaya anak mudah menghitungnya. Good. Nah, dengar ya. Kalau dan Jose juga menghitungnya cukup cepat ya. Nah, kalau anak tidak hafal kan mereka akan kesulitan, misalnya 6 tambah 8. Wah, setelah 8 berapa ya? 9. Berapa ya habis 9 ya? Misalnya mereka akan kesulitan kalau misalnya tidak hafal urutan dari angka-angka tersebut. Begitu juga dengan pengurangan. Biasanya kalau kita ngajarin anak kan biasanya duduk 19 kurang 6 seperti di soal Jose yang tadi. Seperti di soal Jose yang tadi, 19 kurang 6. Misalnya. Jadi 6. Terus kalau kita 19 kan kalau pengurangan kan berhitung mundur ya. 19. Kalau dikurang berapa ya? Berapa ya gitu. 20. Kadang anak tidak hafal gitu, atau 15 atau berapa gitu. Jadi akan kesulitan kalau anaknya tidak hafal ya. Nah, teman-teman, berikut
tips dari saya. Jadi sambil anak diperkenalkan dengan angka, kita juga bisa ya mengajari anak jari matika. Jadi jari matika itu jari misalnya kayak satu berapa gimana jarinya gitu. Nah, jari matika ini akan saya bahas di video berikutnya ya. Jadi tapi awal ya seperti biasa awal kita tidak perlu mengajari banyak dulu jari matikanya, mungkin satu jari atau dua jari gitu kan, asal anak hafal dulu ya. Nah, demikianlah video kali ini teman-teman. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bye bye teman-teman. Terima kasih.